Awal Mei 2025, negeri yang selama ini dibanggakan sebagai tanah yang dijanjikan, dilanda kobaran api terbesar dalam sejarahnya. Api tak hanya melalap hutan, tapi juga mengguncang rasa aman, memecah kesombongan manusia yang mengira bisa menantang kuasa Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Yang subscribe, semoga masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam hitungan jam, jalanan antara Yerusalem dan Tel Aviv ditutup total. Ribuan orang dievakuasi. Asap menutup langit seperti tabir murka yang tak bisa dibendung. Para ahli menyalahkan cuaca, angin, dan kekeringan. Namun, mungkinkah ini hanya gejala alam? Dalam Islam kami diajarkan bahwa di balik setiap musibah ada hikmah, ada peringatan, dan terkadang ada bentuk azab yang nyata bagi mereka yang melampaui batas. Jika perzinahan dan riba telah merajalela di suatu kaum dan mereka terang-terangan melakukannya, maka Allah akan menurunkan azab yang belum pernah menimpa umat-umat sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4019 disahihkan oleh Al-Albani. Pukul 11.00 waktu setempat awal Mei 2025, titik api pertama terdeteksi di kawasan Estaol. Cuaca hari itu panas, kering, dan angin bertiup kencang. Dalam waktu kurang dari 2 jam, api menyebar ke barat menuju Latrun. Petugas pemadam kebakaran Israel segera siaga. Namun kecepatan angin 60 km per jam membuat api tak bisa dikendalikan. Jalan utama ke Yerusalem ditutup, rumah sakit bersiaga, kota-kota kecil dipenuhi kepanikan. Presiden Isaac Herzog membatalkan perayaan Hari Kemerdekaan ke-77. Ini bukan sekadar bencana biasa, katanya. Ini adalah peringatan akan krisis iklim yang nyata. Tapi benarkah ini hanya soal iklim? Bukankah hati manusia juga sedang terbakar oleh kesombongan, kezaliman, dan ketidakpedulian terhadap hukum Tuhan? Sebagian umat Islam di berbagai belahan dunia melihat ini sebagai bagian dari sunatullah. Ketika kejahatan dibiarkan, ketika tanah suci diinjak dengan kesombongan dan kezaliman, maka azab bisa turun dalam bentuk yang tak diduga. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Quran Surah Yunus No 13. Tidaklah suatu kaum membiarkan kemungkaran merajalela di tengah mereka, kecuali Allah menurunkan azab kepada mereka semuanya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4338. Api tak hanya melahap pohon dan rumah, tapi juga menggoyang stabilitas sosial dan politik negeri itu. Dengan 25.000 hektar lahan hangus, lebih dari 60 keluarga kehilangan tempat tinggal. Perayaan Hari Kemerdekaan ke-77 dibatalkan. Jalan utama yang menghubungkan Yerusalem dan Tel Aviv lumpuh. Pemerintah menetapkan status darurat. Israel, negara yang selama ini berdiri dengan kepercayaan akan dominasi kekuatan militer dan teknologi, kini ditundukkan oleh api yang bahkan tidak memiliki pasukan. Kebakaran ini terjadi di tengah konflik yang tak kunjung padam, krisis politik internal, dan penolakan global terhadap kebijakan penjajahan. Apakah ini semata kebetulan, atau justru ini bagian dari teguran Allah yang diberikan di tengah kecongkakan manusia yang mengabaikan keadilan? Namun dalam Islam, kami diajarkan, ketika bencana datang, bangkit bukan hanya soal membangun kembali, tapi juga soal bertaubat dan memperbaiki diri. Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus di ibu kota mereka seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidaklah kami membinasakan negeri-negeri itu kecuali penduduknya dalam keadaan zalim. Quran Surah Al-Qasas 59. Dalam keyakinan Islam, setiap musibah memiliki 2 wajah, sebagai ujian dan bisa juga sebagai azab. Tidak semua musibah adalah azab, tapi azab tidak akan datang kecuali setelah ada peringatan yang diabaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku ini adalah umat yang diberi rahmat. Tidak akan ada azab secara umum atas mereka di dunia. Azab mereka hanya berupa fitnah, gempa bumi, dan pembunuhan.
Hadis riwayat Abu Daud. Para ulama sepakat bahwa ketika perbuatan zalim merajalela, membunuh, menindas, mengusir orang dari tanahnya, menghina agama, maka azab Allah bisa saja datang tanpa aba-aba. Kita tidak boleh mudah menunjuk dan menyatakan ini azab atas musibah orang lain. Tapi kita wajib mengambil pelajaran dan bertanya, kalau mereka ditimpa, apakah kita aman dari hal yang sama? Dan betapa banyaknya negeri yang dahulu kami binasakan karena penduduknya zalim. Maka kini atap-atapnya runtuh, sumur-sumur ditinggalkan, dan istana-istana menjadi sunyi. Quran Surat Al-Hajj, No 45. Mungkin ini bukan hanya tentang mereka. Mungkin ini adalah cermin untuk kita juga. Sudahkah kita menjaga bumi, menegakkan keadilan, takut kepada Allah dalam setiap langkah kita? Muncul pertanyaan besar di kalangan umat Islam. Apakah kebakaran ini adalah azab atas kekufuran dan kezaliman? Pertanyaan yang menggoda iman, namun butuh kehati-hatian dalam menjawabnya. Menilai azab adalah wilayah Allah. Tugas kita adalah introspeksi. Apakah kita cukup bersyukur? Apakah kita membela kebenaran dan melawan kezaliman? Kebakaran juga terjadi di tempat lain. Maka jangan terburu-buru menghakimi seolah musibah hanya menimpa yang zalim saja. Bisa jadi musibah itu peringatan bagi seluruh umat manusia yang telah merusak bumi, menghalalkan kejahatan, dan melupakan akhirat. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Api mulai padam, tapi langit masih gelap. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa izin Allah. Tidak ada satu daun pun yang gugur, melainkan telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Maka jika api membakar tanah, rumah dan kehidupan, bisa jadi itu adalah ujian, bisa juga peringatan. Dan dalam beberapa kondisi, itu adalah bentuk azab yang adil dari Sang Maha Kuasa. Namun bagi hati yang beriman, setiap bencana adalah panggilan untuk mendekat. Bukan untuk menunjuk siapa yang salah, tapi menunduk dan mengakui, Ya Rabb, kami telah banyak salah, ampunilah kami. Jangan engkau murkai kami sebagaimana engkau murkai umat-umat sebelum kami. Allahumma la taj'alna minal qaumidh dhalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk kaum yang zalim. Musibah ini adalah pengingat bagi kita semua, sebelum api akhirat benar-benar menyala. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.